Sebelumnya saya persilakan kepada pembina MPA Jagadita untuk menyampaikan materinya. Dengan ini dipersilahkan. Ya, halo, kedengaran Ibu? Kedengaran Pak, tapi kecil. Halo, Bu Sarmi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita sekalian dapat melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan kampus ini secara virtual. Ya, walaupun secara virtual, namun tetap rasa kedekatan ini tidak jauh beda dengan ketika kita bertemu dalam suatu forum, misalnya kita buat pertemuan di kampus. Ya, saya lihat juga antusiasnya dari para calon mahasiswa baru ini, atau mahasiswa baru, sudah mahasiswa baru ya Bu ya? Sudah mahasiswa baru Pak. Oh iya Bu. Ya, jadi saya langsung saja masuk ke materi. Materi saya itu adalah pengenalan tentang organisasi pencinta alaman. Jadi bukan pecinta ya, tapi pencinta. Mahasiswa pencinta alam, ya, bukan pecinta alam. Itu nama mahasiswa pencinta alam kita itu namanya Jagadita, artinya kesejahteraan alam semesta, ya. Nah, itu berasal dari bahasa Sanskerta. Kalau umumnya orang-orang sebut namanya itu Mapala Amik, ya, Mapala Amika Sopeng, atau singkat saja Mapala Amika. Ya, setiap mahasiswa itu banyak yang tertarik untuk bergabung ke mahasiswa pencinta alam. Namun mereka berpandangan bahwa beranggapan itu bahwa fisiknya tidak kuat. Jadi banyak yang menahan keinginan itu. Itu secara umumnya ya, secara umumnya di mahasiswa pencinta alam. Padahal sebetulnya tidak seperti itu, ya. Mahasiswa pecinta alam identik dengan hobi melakukan kegiatan pendakian gunung, susur pantai, panjat tebing, dan kegiatan alam yang lain. Seringkali muncul persepsi atau pandangan negatif dari para mahasiswa baru yang kepada para seniornya yang tergabung di mahasiswa pecinta alam. Dengan sebutan itu terlalu bebas kah, penampilannya lusuh dan terkesan cuek terhadap kebersihan. Padahal kebebasan atau rapinya penampilan itu berpulang pada diri mahasiswa masing-masing. Ya. Ada juga yang beranggapan bahwa mereka hanya bermain-main saja, membuang-buang waktu. Ya, tentu saja itu sumbernya dari mereka yang tidak mengerti dengan fungsi dan makna kegiatan mahasiswa pencinta alam. Ya, jadi kepada yang tidak mengerti tentang fungsi sebetulnya mahasiswa pencinta alam itu akan berpersepsi negatif. Ya, kegiatan Mahapala itu selalu diisi sebetulnya dengan kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan alam seperti penghijauan, konservasi, dan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Jadi bukan sekedar kita ini yang seperti yang sering dibayangkan oleh kebanyakan orang itu bahwa hanya pergi mendaki, hanya pergi susur goa, hanya pergi panjat tebing. Ya, kalau kita berdasar kepada yang itu semua, kita tidak mampu untuk menjalankan. Karena kenapa? Dari segi biaya itu, satu kali mendaki misalnya itu besar sekali biayanya. Namun kegiatan di kepencinta alaman di kampus kita itu tidak seperti itu, ya. Lebih mengarah ke lingkungan hidup, ya, atau konservasi lingkungan hidup. Umumnya
mahasiswa pencinta alam punya aturan-aturan tegas dan jelas untuk anggotanya untuk mewujudkan visi misi dari mahasiswa pencinta alam itu sendiri. Di mahasiswa pencinta alam ada aturan yang harus ditaati setiap anggota seperti ketika kita membuat pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran nama baik dari kampus itu misalnya, atau pencemaran nama baik dari alma mater itu, konsekuensinya lebih tinggi, ya. Jadi disiplin organisasi di dalam mahasiswa pencinta alam itu lebih daripada organisasi yang lain, ya. Nah, saya akan berbicara selanjutnya tentang pentingnya mahasiswa pencinta alam untuk pengembangan bakat dari mahasiswa itu sendiri, ya. Jadi selain melatih jiwa survival itu juga memaknai pentingnya kebersamaan. Di Mapala juga diajarkan pentingnya kebersamaan sehingga kita lebih menyadari peran kita sebagai makhluk sosial, ya. Jadi yang dulunya anak anak manja, yang dulunya kehidupannya itu agak hedon, yang dulunya kehidupannya itu tidak memperdulikan sesama, yang dulunya malas belajar, ya, tidak tepat waktu, tidak rajin datang ke sekolah misalnya, itu di Mapala itu kita gembleng semua, kita merubah semua kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu, ya. Peran Mapala itu sangat penting di dunia kampus juga, ya, karena tanpa adanya organisasi pencinta alam dikhawatirkan konservasi kehidupan itu atau keseimbangan kelestarian hidup itu akan semakin tidak karuan. Kegiatan di mahasiswa pencinta alam itu juga sebagai upaya mencegah global warming pada era sekarang, ya. Dan organisasi ini juga banyak manfaatnya, tidak hanya membawa nama besar kampus itu sendiri, tetapi juga membuktikan bahwa mahasiswa pencinta alam tidak seburuk yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Sebagai manusia yang hidup di bumi juga ini, kita sudah itu juga sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga alam semesta. Manusia modern itu mayoritas tidak selaras lagi dengan alam maupun sesama manusia. Manusia lebih sibuk kerja untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, bersenang-senang, tetapi lupa akan di mana dia berpijak dan tinggal dan kurang peduli bagi alam sekitarnya. Jadi nanti ke depannya program-program kerja yang dilaksanakan itu di Mapala Amika ini tidak monoton bahwa kita akan pergi mendaki, kita akan pergi susur goa, kegiatan yang berbahaya lainnya. Namun kita lebih dari pengembangan sumber daya manusia dan konservasi lingkungan hidup. Seperti kemarin kita merencanakan pembuatan hand sanitizer otomatis untuk diaplikasikan di toko-toko atau di supermarket swalayan yang ada di Kabupaten Sopeng. Nah, kemudian kita fokus ke pembentukan atlet panjat tebing. Jadi nanti kita bisa kita bisa menjadi atlet misalnya minimal di daerah. Jadi bukan sekedar kita kegiatan pecinta alam itu tidak kaku hanya sebatas pemahaman teman-teman sekalian bahwa pecinta alam itu ke gunung, ke hutan, atau ke lembah, atau ke laut. Tidak seperti itu, ya. Malah di dalam organisasi mahasiswa pencinta alam tidak ada bedanya antara mahasiswa yang dari Sopeng, mahasiswa yang dari Bone, Parepare, atau mahasiswa dari Makassar. Kita semua sama, mahasiswa pencinta alam. Disitulah kita dapat mengeksplor kehidupan kampus. Jadi sebenarnya rugi sekali ketika teman-teman ini hanya kuliah, kemudian pulang ke rumah, masuk ke kamar, dan melewatkan banyak kegiatan yang bermanfaat. Jadi berapa lama waktunya saya, Ibu Yuni? Halo?
Yang moderator untuk Mapala Rahmat R. Ada Rahmat R. Rahmat R, berapa lama waktunya untuk saya? Iya Pak, masih ada materi selanjutnya Pak. Oh iya Bu, saya selesaikan kalau begitu. Umumnya kepada mahasiswa baru, setiap kampus mendukung keberadaan organisasi mahasiswa pencinta alam, sehingga anggotanya akan semakin banyak dan jiwa sosial dari mahasiswa itu sendiri akan semakin meningkat pula. Dan di dalam organisasi kepecinta alaman rata-rata lingkungan kampus itu memanfaatkan Tridharma, pengaplikasian Tridharma perguruan tinggi, itu pengabdian, penelitian, dan pembelajaran, pengabdian, dan penelitiannya. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Pembina MPA Jagadita. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya dari Erwan Setiawan. Dengan ini dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Tetap lestari. Lestari. Ya, sebelumnya saya ingin ucapkan selamat datang mahasiswa baru di AMIK Lama Populer Sopeng. Selamat bergabung. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana itu organisasi pecinta alaman, mahasiswa pencinta alam Jagadita AMIK Lama Populer Sopeng. Di sini mahasiswa pecinta alam Jagadita AMIK Lama Populer Sopeng berstatus lembaga semi otonom di kampus AMIK Lama Populer Sopeng. Adapun visi dan misi mahasiswa pecinta alam Jagadita AMIK Lama Populer Sopeng sebagaimana visinya sebagai berikut: berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan umumnya dan kepecinta alaman dan khususnya, serta menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan kode etik pecinta alam. Misi menjalin kerjasama dan mempererat rasa kekeluargaan yang harmonis antara mahasiswa pecinta alam di Indonesia. Poin kedua, menjaga organisasi Mapala yang mampu bertindak kritis dan berpikir universal. Menyelenggarakan kegiatan yang mampu mewadahi berbagai disiplin ilmu yang dimiliki oleh anggota. Penyelenggaraan anggota yang bersifat ilmiah maupun keterampilan untuk memupuk ketahanan fisik, mental, serta kemandirian anggota. Menyelenggarakan berbagai pengabdian kepada masyarakat dan turut serta dalam usaha pelestarian alam dan lingkungan hidup. Adapun tujuan dari mahasiswa pencinta alam Jagadita untuk membentuk mahasiswa AMIK Lama Populer Sopeng yang sadar akan pentingnya kelestarian alam, menerapkan konsep teknologi yang ramah lingkungan, membina, mendidik, dan menyalurkan aktivitas secara terorganisasi, menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan persaudaraan sesama anggota, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya, membantu usaha pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan, menumbuhkan rasa percaya diri,
dan dedikasi yang tinggi pada organisasi. Dan di dalam mahasiswa pecinta alam jagat dita ini, kita mengadakan materi-materi indoor untuk kader-kader Mapala. Ya, ini materi mountaineering, caving, PPAT, dan pertolongan pertama. Dan selanjutnya materi RC, tali temali, dan navigasi darat. Selanjutnya mountaineering berasal, apa itu mountaineering? Mountaineering berasal dari kata mountain yang berarti gunung. Mountaineering adalah kegiatan mendaki gunung. Dan ini foto-foto kegiatan pada mountaineering. Caving atau susur gua. Caving itu berasal dari kata cave yang berarti gua, namun orang yang menelusuri gua dimaksud caver. Caving dapat disimpulkan sebagai aktivitas penelusuran gua yang mana merupakan salah satu bentuk aktivitas di dalam gua. Dan ini lokasinya di Sulukan Kalang, Maros. Selanjutnya, rock climbing atau wall climbing adalah istilah yang dikenal dengan rock climbing, merupakan salah satu dari sekian banyak olahraga alam bebas yang merupakan salah satu bagian dari pendaki gunung yang bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki, melainkan harus yang tidak bisa dilakukan dengan berjalan kaki, melainkan harus menggunakan peralatan dan teknik tertentu untuk bisa melewatinya. Dan ini harus memperhatikan safety untuk keamanan. Ya, sekian dari materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oh iya, terima kasih kepada Saudara Erwan Setiawan. Selanjutnya saya persilakan kepada adik-adik mahasiswa baru, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan langsung isi di kolom chat. Kepada adik-adik mahasiswa baru mungkin ada yang ditanyakan mengenai MPA Jagat Dita ini, disimak di kolom chat. Ya, jadi ada pertanyaan dari Andi Hermiati. Apa ada UKM Mapala di kampus lain yang ada di Sopeng? Kepada Saudara Erwan Setiawan, mungkin bisa dijawab. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Hermiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi UKM Mapala Jagat Dita ini hanya satu-satunya di Sopeng, yang hanya satunya kampus yang memiliki Mapala di Sopeng. Jadi kampus lain belum memiliki Mapala. Hanya AMIK yang punya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara pemateri. Pertanyaan selanjutnya dari Aswan Jaya Sakti. Apa manfaat masuk Mapala mahasiswa pencinta alam Jagat Dita?
Saya akan menjawab pertanyaan dari Aswan Jaya Sakti. Jadi manfaat masuk Mapala itu banyak. Di sini kita tidak hanya belajar tentang pecinta alam saja, dan di sini kita belajar tentang organisasi, bagaimana berorganisasi yang baik, dan di Mapala itu kita dilatih fisik, kemandirian, dan intelektual. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, jadi kita masih punya waktu 2 menit ya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, langsung saja isi di kolom chat. Sekali lagi kepada adik-adik mahasiswa baru, jika ada yang kurang dipahami mengenai MPA Jagadita ini, langsung Meki bertanya. Ya, jadi Bu Yuni, Iya. sembari menunggu pertanyaan yang ada dari peserta, saya tambahkan sedikit Bu tentang ini jawaban dari tadi, penjelasan dari Ketua Mapala AMIK. Jadi di Sopeng ini pernah ada yang buat Mapala tapi tidak dapat bertahan karena kampusnya kampusnya mungkin sudah tutup, sudah dibubarkan. Untuk sekarang itu hanya AMIK yang aktif, dan Mapala ini adalah Mapala satu-satunya mungkin di Kabupaten Sopeng. Ya, terus untuk manfaat ini masuk Mapala sudah diberi penjelasan tadi, bahwa yang terpenting itu yang bisa dicatat di pikiran teman-teman, bahwa di Mapala ini yang akan membuat kita sama dengan kampus-kampus lain. Mungkin kita diundang ke kegiatan teman-teman yang ada di Universitas Hasanuddin, mungkin kita kedepannya akan sering-sering tinggal di Makassar, mungkin kedepannya kita akan diundang di Universitas Negeri Makassar. Itu ketika kita banyak prestasi yang kita hasilkan, tinggal kita ikut event-event, misalnya rock climbing competition itu kompetisi panjat dinding, mountain race itu kompetisi pendakian berlari di gunung. Itu jadi itu semuanya dapat kita geluti di Mapala. Yang terpenting itu banyak yang akan mengenal kita di luar, bukan hanya lingkup di Kabupaten Sopeng saja atau lingkup kampus saja. Ya, terima kasih Bu Yun. Ya, sekedar informasi, itu Mapala kita sekarang itu sudah dikenal oleh teman-teman di kampus besar di Sulawesi Selatan ini khususnya. Ada juga yang dari Sulawesi Tenggara itu sudah kenal dengan Mapala kita. Ya, terima kasih Bu Yuni. Ya, saya lihat juga ada pertanyaan dari Syarifuddin. Untuk moderator mungkin bisa diarahkan ke Pak Ketua. Ya, jadi terima kasih kepada pembina MPA Jagadita. Ini masih ada satu pertanyaan dari Syarifuddin. Apakah MPA berperan juga dalam masyarakat dalam menjaga lingkungan? Kepada saudara pemateri, saya persilakan untuk menjawab.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab dari Syarifuddin. Jadi MPA Jagadita itu juga berperan dalam menjaga lingkungan seperti melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi sampah plastik dengan teknologi EcoBrick. Pertanyaan dari awal. Mungkin bisa diwakilkan Pak Isam. Oh iya Pak. Sepertinya ada kendala jaringan dari apa? Oh iya Pak. Saya lanjut Pak ya. Awal mubarakah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah UKM MPA mempunyai MPA di sini maksudnya Mapala ya? Mempunyai kegiatan mingguan ataupun bulanan, dan apakah UKM pernah bekerja sama dengan kampus lain? Terima kasih. Ya, jadi untuk saudara awal mubarakah. Jadi waalaikumsalam ya. Ini untuk awal, untuk sementara kami baru join dengan mahasiswa yang ada di UNM, mahasiswa dari UNM, dari Mahadipa, Stimik Dipa Negara, Makassar, Mapala Umi juga pernah 1 kali, ya. Kemudian dari Forum Panjat Tebing Sulawesi Selatan pernah datang 1 kali di Sopeng untuk melaksanakan kegiatan bersama kita semua. Nah, jadi seperti itu. Jadi baru mereka dengar bahwa ada saudara-saudaranya yang membentuk suatu lembaga mahasiswa pencinta alam di Sopeng, itu mereka langsung melirik. Mereka langsung join untuk misalnya latihan bersama, apakah pendakian bersama, ataukah melaksanakan konservasi bersama. Ya. Adapun ajakan-ajakan itu banyak datang, dan ketika kita ikut dalam kegiatan kepencinta alaman itu, kita akan memiliki banyak relasi dan banyak pengalaman di luar. Ya, terima kasih. Mungkin bisa disiapkan 1 pertanyaan Pak buat kuis. Kebetulan dari Yayasan Nabik akan memberikan pulsa 10. Silakan diberikan 1 pertanyaan Pak buat mahasiswa baru tentang materinya tadi. Ya, jadi pertanyaannya itu apa arti dan makna dari Jagadita? Itu saja Pak. Ya, arti dan maknanya ya. Dengan artinya saja. Ya, saya harap ini di kegiatan ini mahasiswa baru itu lebih komunikatif, karena yang kita harapkan itu komunikasi antara Civitas Akademika dengan mahasiswa yang akan berkuliah di tempat ini. Jadi kalau diam saja ini komunikasi jadi berkurang. Silakan kalau bahasa Bugisnya itu codok-codok sedikit. Jangan malu-malu.
Ya, mungkin tidak dilihat pertanyaannya dari Muhammad El Muatawali. Jadi saya bacakan saja. Mungkin jaringannya Erwan tidak bagus. Assalamualaikum. Kegiatan Mapala Jagadita apakah hanya berfokus di pendakian gunung, susur goa, susur pantai, goa, dan lain-lain? Jadi justru itu yang kita minimalisir. Pendakian gunung itu hanya ketika memang perlu saja. Ataukah kita butuh refreshing dari kesepakatan teman-teman saja. Kalau fokusnya kita itu di konservasi lingkungan hidup, ya nanti kita fokus di lingkungan sekitar. Bagaimana caranya kita hijaukan ini dengan adanya Mapala Amik ini, Kabupaten Sopeng ini bisa menjadi asri, sejuk, bisa atau bahkan hutannya terpelihara. Nah, tidak ada sampahnya. Jadi dengan adanya kita ini, Kabupaten Sopeng itu menjadi sedikit lebih baik. Jadi seperti itu. Ya, silakan bicara, jangan di-kopas dari Google. Untuk ini, untuk awal Mubarakah. Silahkan langsung saja bicara. Di-unmute mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arti Jagadita dari beberapa sumber yang saya lihat di Google, yaitu kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan setiap orang, masyarakat maupun negara sebagai tujuan hidup agar tercapainya Mokstarham Jagadita di dunia ini dan di akhirat nanti. Yang bermakna di sini yaitu kita bisa melestarikan lingkungan tidak hanya di alam liar, tetapi bisa di perkotaan dan lain-lain. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi untuk jawabannya itu saya serahkan ke moderator atau admin. Ya. Silakan Pak. Sudah mantap katanya jawabannya, Pak. Silakan Awal Mubarak. Awal Mubarak ini setiap hari ya dapat pulsa 10. Kemarin dapat juga kalau tidak salah. Wahyu. Siapa? Mungkin Pak di absen mahasiswa. Bicara langsung supaya kita lebih akrab. Masukkan saja Pak. Mungkin di lain sesi Pak. Soalnya waktunya sudah selesai kayaknya Pak. Ya. Ya. Silakan saya kembalikan ke Pak moderator. Silakan Bu. Ya, berhubung karena waktu kita sudah selesai, acara ini saya tutup. Semoga adik-adik mahasiswa baru lebih mengenal lagi UKM Pointer Study Club dan MPA Jagadita. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sorry, lupa masih ada sesi foto. Jadi kepada adik-adik silakan diaktifkan semua kamera tak. Pak Wahyu yang screen. Siap. Mana mukanya Awal ini? Erwan juga.
Oke, 1, 2, 3. Ya, slide kedua. 1, 2. Oke, terima kasih semua.